Halo semua, apa kabar? Kayaknya ini hari keberapa ya Teacher kita belajar? Teacher kok lupa ya? Saya lupa. Udah sejak minggu lalu, Teacher. Oh, hari Kamis iya sih. Berarti sekitar 4 harian. 4 hari. Oh, 5 hari sama hari ini, hari Rabu. Teacher sampai nggak kerasa karena saking senangnya Teacher bersama dengan kalian. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya seperti biasa Teacher Ruth. Iya. Chapel. Hari ini Teacher Maria ditemani oleh Teacher Ruth, terus ada Teacher Yeremia, ada Teacher Gustav, dan tidak lupa Teacher Aldo. Kalian sudah siap memuji Tuhan? Sudah? Kalau sudah siap, siapkan hatimu. Sekarang kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bersukaria memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena pada siang hari ini kami masih boleh berada di hadirat-Mu. Kami secara khusus ingin memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu, dan kami juga akan mendapat kekuatan yang daripada-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami dan kami benar-benar merasakan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teacher Ruth sudah siap? Kita mau memuji Tuhan? Siap, Teacher. Kita nyanyikan lagu pertama bersama-sama ya. Hari yang telah dijadikan Tuhan,
sudah memuji Tuhan kan? Sudah bergembira ria juga, bersuka cita di hadapan Tuhan. Teacher Ruth sudah bersukaria? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Teacher Elo. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati dulu. Kita mau sambut firman Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang fokus terarah pada Tuhan. Kita akan mengarahkan hati dengan menyanyikan satu lagu, ya. Kita menyanyi bersama. Hai semua, salam, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Selamat bertemu kembali di acara Chapel SMP Charis National Academy ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang tema kita tahun ini, yaitu Esprit de Corps, Spirit of the Body. Nah, kalau di pertemuan yang sebelumnya Pak Paul sudah membahas tentang Esprit de Corps seperti apa, kita akan membahas penerapannya hari ini. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk ikut sama teacher ya. Hai, yuk kita lanjut ya.
Jadi kita akan mendasari firman Tuhan kali ini dengan ayat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 yang mengatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah bagian-bagiannya. Jadi ini sama seperti sebuah puzzle ya. Sebuah puzzle besarnya itu ada tubuh Kristus dan masing-masing itu adalah anggotanya. Nggak ada kamu nggak lengkap gitu. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain menjadi satu bagian gambar yang utuh, yang besar, yang indah. Nah, untuk mempermudah nanti aplikasinya seperti apa ya, kita sambil jalan-jalan, sambil cari sekitar kita apa yang kita bisa pakai untuk mengilustrasikan tentang esprit de corps itu ya. Ya ini misalnya ini ya. Ini ada tripod nih. Tripodnya 3 kaki ya. Nah, ketika kita esprit de corps, kita tidak mengutamakan kepentingan sendiri tapi kepentingan bersama. Ini bisa berdiri kalau tiga-tiganya mengutamakan kepentingan bersama. Tetapi kalau misalnya salah satu ini mengatakan, "Loh, aku mau panjang kok, terserah aku dong." Yang terjadi ya nggak bisa berdiri. Kalau misalnya dua di sini mengatakan, "Aku mau panjang kok," nggak bisa berdiri. Tetapi kalau ini sama-sama mengutamakan kepentingan bersama, tidak mendahulukan kepentingan sendiri-sendiri, maka dia bisa berdiri seperti ini. Ini salah satu dari prinsip esprit de corps. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut cari barang-barang yang lain, cari kondisi yang lain yang kita bisa pakai sebagai ilustrasi untuk menunjukkan esprit de corps itu seperti apa ya. Oke, let's go. Ya, oke ya. Kita sekarang cari lagi apa yang kita bisa pelajari tentang esprit de corps gitu ya. Kita cari-cari keliling karis. Wah, ini kebetulan ini. Ada Teacher Aldo. Teacher Aldo mau dibawa kemana, Teacher? Masuk kelas, Teacher. Wah, ini tolong sama Teacher Uce ya. Mantap, baik hati ya. Nah itu ya teman-teman ya. Prinsip yang kedua esprit de corps itu ketika kamu punya beban, saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Seperti yang diminta sama Tuhan Yesus juga ya. Yang kuat menolong yang lemah supaya semuanya sama-sama dikuatkan. Oke? Oke, tadi sudah 2 prinsip ya. Kita belajar sama-sama. Sekarang kita lanjut dengan prinsip yang ketiga dari esprit de corps adalah seperti berikut. Nah, untuk menjelaskan tentang prinsip itu tadi, teacher mau butuh sesuatu ya. Apa ya? Kita cari-cari ya. Ada nggak ya di sini ya? Wah, ada ini. Kita carikan. Teacher carikan untuk menjelaskan ilustrasi tentang prinsip yang ketiga. Bahwa kita harus sehati sepikir supaya semua itu berjalan dengan baik begitu ya. Supaya terhindar dari konflik, tetapi semua tetap satu kesatuan. Mungkin di sini bisa ya. Untuk membantu kita mengerti ilustrasi dari prinsip yang ketiga tadi adalah sebuah gitar seperti ini. Ya, lihat gitar itu ada senarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh. Halus ini nggak disetem. Nah ini seperti inilah kalau tidak ada kesehatian, keserasian dalam sehati sepikir sejiwa itu seperti senar yang tidak stem ini ya. Jadinya walaupun kamu sudah bisa main gitar, suara yang dikeluarkan juga tidak akan bagus seperti ini ya. Nah ini supaya jadi bagus suaranya harus di stem ini memang ya. Di stem, yang ketinggian direndahkan, yang rendah ditinggikan supaya jadi kesehatian, keserasian sehingga menghasilkan sesuatu yang indah begitu, harmoni yang melodi-melodi yang menyusun harmoni yang indah. Oke, kita bisa minta tolong nih sama ahlinya ya. Jadi ya bisa. Tolong bro, stem bro. Oke, siap. Fals KB. Ini ya, lagi diproses ya, diuntir-untir, ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan supaya nadanya itu bisa jadi selaras gitu ya, jadi harmoni. Kalau sudah stem jadi kayak gini ya. Sekalian aja nyanyi ya. Siap. Nyanyi. Siap. Request lagu apa? Sungguh Indah. Sungguh Indah. Oh ya wes siap. Oke, Jadi ini bisa ya. Bisa dong. Mantap ini Yuk. kita harus siap. Sungguh besar
Nah, enak kan? Mantap kalau sudah di stem ya. Kalau sudah diselaraskan, sudah sehati, sepikir, seia, sekata, kompak berjalan jadinya mantap. Oke? Nah, itu tadi prinsip ketiga tentang esprit de corps. Kita lanjutkan dengan prinsip yang keempat ya. Prinsip yang keempat adalah hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oke, jadi kita memperlakukan semua teman kita dengan baik, dengan kasih, tidak menyakiti, tetapi sungguh-sungguh membuat mereka terdorong, terbantu untuk mencapai potensi mereka yang maksimal ya. Baik, Teacher Rere. Makasih, Teacher ya. Nah, tadi gimana keliling-kelilingnya ya? Sudah ikut sama Teacher Elok cari beberapa hal yang kita bisa pakai ilustrasi untuk menjelaskan tentang esprit de corps ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Ada 4 yang tadi Teacher ajarkan. Yang pertama, esprit de corps itu artinya bahwa kita semua satu tubuh, kita semua satu bagian. Karena satu bagian satu tubuh, maka kita harus satu, tidak mementingkan kepentingan pribadi saja, tetapi kepentingan bersama, kepentingan orang lain juga. Yang kedua, ketika ada beban berat, kita saling tolong-menolong untuk menanggung beban itu, supaya semuanya bisa tertanggung dengan mudah, begitu ya. Yang ketiga, kita ada kesehatian, sehati sepikir, seia sekata, tadi yang menciptakan harmoni, melodi yang harmonis tadi itu ya. Yang terakhir, kita juga saling mengasihi satu sama lain, memperlakukan teman kita dengan kasih, dengan kebaikan, supaya sungguh-sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Juga untuk tahun ajaran ini kami bersyukur untuk setiap teman-teman, setiap keluarga yang Tuhan tambahkan dalam keluarga besar Charis National Academy di SMP ini Tuhan. Menolong setiap kami untuk kami boleh hidup di dalam sebuah keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong. Kami sehati, sepikir, seia, sekata, sehingga sungguh-sungguh Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Ketika orang melihat kami, mereka melihat bahwa ada kasih Allah yang sungguh-sungguh dinyatakan dan dihidupi di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami sungguh-sungguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke guys, untuk sekian untuk chapel kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di chapel-chapel selanjutnya untuk kita bisa belajar lebih dalam lagi mendalami firman Tuhan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa lagi di chapel yang mendatang.